Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Lili Nurhasanatin SPD dari TK Setia Karya 02 Pasucan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati. Perkenalkan, di sini saya dibimbing oleh Bapak Muhammad Ridho Mutakwin MPD sebagai fasilitator dan Ibu Ardita Widyastuti SPD IGR sebagai pengajar praktik. Yang mana di sini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Ibu Dia Retno Ikawati SPD SD, Kepala Sekolah SDN Pasucen 02, dan Ibu Ita Mariaton SPD AUD, Kepala Sekolah TK Setia Karya 02 Pasucen. Tujuan pengembangan khusus di sini diharapkan calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip. Yang terakhir yaitu pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Di sini saya yang pertama wawancara ke-1 yaitu dengan Kepala Sekolah SDN Pasucen 02 yaitu Ibu Dia Retno Ikawati SPD SD. Yang mana kasus yang pernah dialami oleh Ibu Dia Retno Ikawati SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Pasucen 02 yaitu berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik yang sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Di antaranya sebagian besar orang tua meninggalkan anak untuk mencari uang di luar negeri. Jadi kurangnya pengawasan orang tua menjadikan anak sulit disiplin. Peserta didik sering terlambat dan melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Ini adalah dokumen saya ketika wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Pasucen 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Tentunya tetap semangat. Semangat. Oh iya Bu Dia, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Dia sebentar. Apakah hari ini Bu Dia ada waktu untuk kita berbincang sebentar? Ya ada. Terkait di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati ya Bu ya dari TK Setia Karya 02 Pasucen, di mana di modul 3.1 ini yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di situ tugasnya yaitu mewawancarai dengan kepala sekolah atau seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan Ibu Dia. Sedia ya Bu ya? Iya, silakan. Terima kasih. Dimana yang pertanyaan pertama itu tentang selama ini bagaimana Ibu Dia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di SDN Pasucen 02 ini. Tentunya suatu ketika saya akan diajarkan pada kasus tersebut yang mana ada kaitannya dengan etika moral. Untuk menghadapi kasus tersebut, selain saya terbatas dulu, saya akan mencari informasi atau bertanya dengan teman-teman saya untuk dapat mengatasi tersebut. Sehingga nanti keputusan yang saya ambil tidak sampai salah, apalagi merugikan sekolah. Berarti di sini intinya Ibu Dia dalam mengambil keputusan itu kolaborasi dengan kolaborasi dengan semua pihak yang berkaitan. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua yaitu selama ini bagaimana Ibu Dia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Memang seringkali kadang dibenturkan sama kejadian tersebut di sini, yang mana kasus tersebut sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan dan sama-sama membuat pusing mungkin. Jadi tentunya supaya saya tidak sampai salah untuk mengambil keputusan, saya akan berkomunikasi dengan orang-orang yang berkepentingan, dengan para stakeholder, komite, wali murid dan para guru di SDN Pasucen 02 ini, sehingga akan
menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan dan tidak sampai menyinggung salah satu pihak. Mulia banget ya Bu Dia ini sebagai pemimpin di SDM. Masih perlu banyak belajar walaupun demikian, karena kasus itu tidak bisa diduga kasus yang datang. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan mengenai etika moral tersebut, saya akan mengadakan rapat kecil mungkin dengan beberapa rekan guru, atau seandainya bisa saya juga akan mendatangkan staf mungkin untuk kepentingan seperti komite dari SDM Pasukan 2, sehingga nanti hasilnya sesuai dengan harapan semua pihak. Baik ya Bu ya. Terus pertanyaannya keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika yang ada di SDM Pasukan 2 ini? Yang paling efektif menurut saya adalah melakukan koordinasi dengan semua pihak. Karena dengan koordinasi nanti kita akan bisa mengetahui pikiran atau pendapat dari semua pihak tersebut, sehingga nanti hasilnya tidak sampai menyinggung atau bertentangan dengan apa yang menjadi harapan dari semua pihak yang saya ajak untuk berkoordinasi. Intinya di sini kolaborasi dan komunikasi itu sangat penting. Sangat penting sekali. Ya. Yang kelima di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika di SDM Pasca ini? Tentunya ketika kita mengadakan musyawarah ataupun koordinasi, kita tidak akan lepas dari yang namanya perbedaan pendapat ya. Karena semua guru, semua teman, semua manusia pada intinya itu mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, sehingga pendapat tersebut tidak sampai melukai perasaan dari salah satu yang hadir. Jadi menurut saya tantangan yang paling umum dan paling sulit ketika ada perbedaan pendapat dari semua stakeholder ataupun teman-teman guru yang saya hadirkan dalam musyawarah tersebut. Tampaknya Bu Dia ini mulia banget ya. Mulia masih sekali. jauh Masih jauh. dalam mengambil sebuah keputusan. Intinya semua itu dibicarakan bersama, dimusyawarahkan bersama, dan untuk kepentingan bersama. Terima kasih Bu. Terus pertanyaannya kan Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Ibu langsung dalam memutuskan kasus tersebut, ataukah ada bentuk prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk jadwal atau waktu penyelesaian tergantung dari munculnya kasus tersebut, sehingga nanti saya akan melihat mana urgensinya, pentingnya. Jadi untuk jadwal khususnya mungkin tidak ada ya, tergantung munculnya kasus itu kan tidak bisa diprediksi karena semua itu berjalan dengan apa adanya, tanpa ada rekayasa di sekolah itu ya. Jadi kasus itu bisa tiba-tiba muncul, dan nanti untuk penyelesaiannya dilihat mana yang lebih penting, mana yang lebih urgensi untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jadi di situ sesuai dengan kondisi dan Sesuai dengan situasi kondisi ya. masing-masing. Baik, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut, dilema etika yang ada di Pasucan SDN Pasucan 02 ini? Kalau untuk seseorang, tentunya saya tidak akan bisa menyelesaikan semuanya sendiri hanya dengan keputusan mutlak dari saya sendiri ya. Terutama dukungan dari para dewan guru, dari teman-teman, dan alhamdulillah Bapak Komite SD Pasucan 02 juga sangat kooperatif. Jadi yang mendukung ya lagi semua dari teman sejawat, dari komite, dan dari pemangku-pemangku yang biasanya aktif dalam kegiatan di SD Pasucan 02. Seperti keluarga sendiri ya Bu ya? Keluarga sendiri ya. Ini yang terakhir Bu pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Dia tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan tentang dilema etika yang Ibu lakukan di SDN Pasucan 02 ini? Intinya setiap kasus itu pasti datang, setiap kejadian itu pasti ada, setiap masalah di sekolah itu tidak bisa untuk dihindari.
Sehingga ketika kita dihadapkan dengan kasus tersebut, jangan hanya berpikir bahwa kita bisa menyelesaikannya sendiri, tetapi lakukan koordinasi, lakukan musyawarah, berbincang-bincang dengan teman-teman, karena sekolah itu adalah satu kesatuan yang mana terdiri dari siswa, guru, komite, kepala sekolah, dan bahkan Bapak Ibu penjaga sekalipun. Sehingga yang bisa saya petik dari kejadian ini adalah betapa pentingnya sebuah koordinasi, sebuah musyawarah untuk bisa mengambil keputusan yang baik dan tidak menyinggung semua pihak. Terima kasih. Mungkin jika ada yang kurang, maklum saya juga masih belajar. Jadi saya minta maaf seandainya nanti jawaban saya kurang berkenan dan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang Ibu Lili inginkan. Terima kasih. Saya juga terima kasih sekali Bu atas ilmu dan pengalaman yang dia keluarkan kepada saya ya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak, semoga saya bisa mendapatkan pelajaran atau bisa menjalankan apa saja yang dia lakukan sekarang ini. Siapa tahu nanti saya iya. Siapa tahu nanti saya menjadi seorang pemimpin biar seperti itu dia yang Semoga menjadi seperti yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih sekali atas waktu hari ini. Ya, sama-sama. Sekian dari saya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua yaitu dengan Kepala Sekolah TK Setia Karya 02 Pasucen, Ibu Ita Mariaton, SPD AUD. Di mana kasus yang pernah dialami yaitu berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru yang sulit untuk diambil keputusan karena sudah ada kesepakatan peserta didik yang akan diterima di TK dengan umur 4 tahun. Tiba-tiba ada pendaftar baru dengan usia kurang dari 4 tahun selisih 1 bulan saja. Ibu Ita bingung selaku kepala sekolah apakah anak tersebut akan diterima atau ditolak. Sedangkan Bu Ita paham betul dengan kesepakatan yang telah dibuat. Di situ orang tua tersebut berharap anaknya bisa diterima di TK. Di sisi lain, Bu Ita juga merasa khawatir jika tidak diterima maka tidak akan mendapatkan murid sesuai harapan. Ini adalah dokumen percakapan saya dengan Ibu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Lili. Selamat siang Bu Ita. Selamat siang juga Ibu Lili. Bu Ita, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Apakah Bu Ita hari ini ada waktu untuk kita berbincang-bincang? Alhamdulillah ada Bu Lili. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan tugas modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang mana tugasnya yaitu mewawancarai kepala sekolah sebagai pemimpin dengan beberapa pertanyaan. Apakah Bu Ita bersedia? Iya, silahkan Bu Lili. Monggo kita mulai sekarang. Ya Bu Ita, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bu Ita dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di TK Setia Karya 02 Pasucen selama Bu Ita menjadi pemimpin atau kepala sekolah di TK Setia Karya 02 Pasucen? Terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bu Ita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK Setia Karya 02 Pasucen ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan wakil kepala sekolah agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Baik Bu, pertanyaan ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Ita lakukan? Sedangkan langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah, yaitu dengan wakil kepala sekolah, kemudian selanjutnya dirapatkan dengan Dewan Guru.
Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di TK Setia Karya 02 Pasujen? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan para guru di sekolah tersebut. Berarti di sini komunikasi sangatlah penting ya, Bu. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Ita dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di TK Setia Karya 02 Pasujen? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Apakah Bu Ita memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Ita langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ita jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena tanggung jawab langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pertanyaan ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ita dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di TK Setia Karya 02 Pasujen? Para wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bu Ita selama mengambil keputusan dilema etika yang Bu Ita lakukan di TK Setia Karya 02 Pasujen? Sedangkan pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Baik, terima kasih Ibu atas berbagi pengalaman kepada saya. Sekarang saya sudah tahu rahasia para pemimpin-pemimpin pembelajaran khususnya dalam mengambil keputusan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi. Yang pertama di sini, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kedua kepala sekolah sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di sini saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Tentunya tetap semangat. Semangat. Oh iya Bu Dia, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Dia sebentar. Apakah hari ini Bu Dia ada waktu untuk kita berbincang sebentar? Ya ada. Terkait di sini saya sebagai calon guru pembela angkatan 9 Kabupaten Pati ya Bu ya, dari TK Setia Karya 02 Pasukan, di mana di modul 3.1 ini yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di situ tugasnya yaitu mewawancarai dengan kepala sekolah atau seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang dia bersedia ya Bu ya. Iya silakan. Terima kasih. Di mana yang pertanyaan pertama itu tentang selama ini bagaimana Ibu Dia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di SDN Pasukan 02 ini, Ibu Dia. Tentunya suatu ketika saya akan diajarkan pada kasus tersebut yang mana ada kaitannya dengan etika moral. Untuk menghadapi kasus tersebut, selain saya berpendapat dulu, saya akan mencari informasi atau bertanya dengan teman-teman saya untuk dapat sangat tersebut, sehingga nanti keputusan yang saya ambil tidak sampai salah, apalagi merugikan sekolah. Berarti di sini intinya Ibu Dia dalam mengambil keputusan itu kolaborasi dengan Kolaborasi dengan semua pihak yang berkaitan. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua yaitu selama ini bagaimana Ibu Dia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Memang seringkali kadang dibenturkan sama kejadian tersebut ya di sini, yang mana kasus tersebut sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan dan sama-sama membuat pusing mungkin. Jadi tentunya supaya saya tidak sampai salah untuk mengambil keputusan, saya akan berkomunikasi dengan orang-orang yang berkepentingan, dengan para stakeholder, komite, wali murid dan para guru di SDN Pasukan 02 ini, sehingga akan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan dan tidak sampai menyinggung salah satu pihak. Iya banget ya Bu Dia ini sebagai pemimpin di SDN Masih perlu banyak belajar walaupun demikian, karena kasus itu tidak bisa diduga kasus yang datang. Dua-dua